Ustazah, kalau mau sujud tangan dulu baru lutut nggak apa-apa ya, karena udah faktor U. Sebenarnya kalau sujud itu lutut dulu baru tangan, kecuali teman-teman sakit lutut boleh tangan dulu baru lutut ya. Lagi datang bulan boleh kirim Al-Fatihah, tidak ada masalah mbak. Kirim sholawat, Al-Fatihah, sedekah ya, nggak masalah ya. Lagi haid atau sekedar membaca surat-surat pilihan gak ada masalah. Lendir kecoklatan belum keluar sampai ke celana, apakah masih bisa puasa? Tidak ya. Sebelum dan setelah haid itu udah gak bisa puasa kalau dia sudah berwarna. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, kadza lima hadza kadza. Ini gimana ya Aisyah, ini kok ada lendir kecoklatan setelah aku haid, apakah aku boleh sholat? Apa kata Sayyidatina Aisyah, tunggu dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Oke, Bu Sui, bayar fidyah berapa? Kalau bisa kodo lah, tapi kalau nggak bisa kodo ya fidyah 1,4 kg beras per harinya ya. Puasa lahir anak aku tidak termasuk yang merekomendasikan puasa lahir anak karena tidak masyhur dalilnya. Amalan apa hari Jumat? Nggak ada. 16 Rajab udah lewat mbak. Oke, udah lewat ya. Oke, sama-sama Mama Yuda ya. Oke, Ustazah, wajib bayar hutang puasa nggak Ustadz? Bumil wajib bayar hutang puasa nggak? Semua orang wajib bayar hutang puasa kecuali dia pikun, gila, anak kecil ya. Nah, cuma kalau Bumil itu ingin mengkodo puasa, puasa aja. Puasa aja dulu, nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup boleh sisanya bayar fidyah sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Oke, aku suka was-was baca Quran, pernah kena najis, abaikan ya. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan itu tinggalkan, nggak boleh seperti itu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Mau tanya puasa Daud, silahkan. Puasa Daud iya, siap Mbak Suara, Mbak Kopral, Mbak Desca ya. Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, gitu terus long lifetime. Kalau mau batal boleh sih, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, hutang puasa lupa jumlahnya. Kalau tahun ini lupa jumlahnya 7 atau 8 ya 8. Lain kali jangan lupa hutang sama Allah ya. Ustazah, bagaimana cara sholat tasbih? Sholat tasbih itu bagusnya teman-teman pelajari aja di video-video aku ya teman-teman ya. Pelajari sholat tasbihnya melalui video. Amalan Bumil sama aja dengan amalan-amalan yang lain lah. Emang apa amalan Bumil yang beda dengan yang lain? Kalau mau baca surat Luqman biar mudah persalingannya. Nah, kalau anaknya laki-laki tambah surat Yusuf. Kalau anaknya perempuan tambah surat Maryam. Supaya menghilangkan sakitnya melahirkan, kemudian supaya mudah melahirkan ya baca surat Luqman. Baca surat Luqman ya. Tapi kalau nanti anaknya udah jelas jenis kelaminnya, ya itu boleh baca surat Yusuf laki-laki, Maryam perempuan. Seperti itu ya mbak, baca aja sambil santai ya kan. It's okay. Kalau sedang mimpi buruk padahal sudah mimpi, udah doa sebelum tidur, kenapa ya? Nggak usah difikirkan, mimpi aja difikirkan ya. Yang penting teman-teman kalau mimpi buruk ucapkan auzubillah minasyaitonirrajim, lupakan, nggak ngaruh kok. Mimpi baik buruk tuh nggak ngaruh. Oke, Ustazah, oke, fidyah apa harus dikumpulkan dulu? Tidak, boleh kok dicicil per hari ya. Ustazah, saya tidak puasa karena melahirkan, tapi saya udah bayar fidyah. Apakah saya harus kodo puasa? Nah, ini persoalannya nih mbak. Kalau mbak udah bayar fidyah, sementara mbak mampu berkodo, harusnya mbak nggak bayar fidyah. Harusnya mbak kodo. Nah, tapi ini tengok dulu mbak. Mbak udah bayar fidyah, tapi mbak mampu kodo, mbak harus kodo. Karena sebenarnya nggak usah fidyah tadinya. Jadi teman-teman yang hamil dan menyusui, coba ganti puasa dulu sepanjang tahun. Ada dalil fa'iddatum min ayyamin ukhra, ganti di waktu yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Kalau nggak mampu baru fidyah. Nah, yang penting dia tuh harusnya kodo dulu. Kalau nggak mampu baru fidyah. Nah, persoalannya saya udah fidyah, tapi saya mampu ganti puasa, ya harus kodo.
Nah kayak gitu, makanya banyak ustadz-ustadz yang bilang fidyah juga, kodo juga, karena banyak jemaah yang pengen coba-coba fidyah. Padahal fidyah itu tujuannya meringankan beban. Kalau mbak fidyah juga, kodo juga, ngapain? Berarti itu denda, bukan meringankan beban. Maka idealnya mbak ganti dulu tadinya, baru mbak fidyah. Nah mbak udah fidyah, tapi mbak masih mampu kodo, maka mbak harus kodo mbak. Bukan karena fidyah dan kodo, tapi karena mbak terlanjur bayar fidyah saat mbak mampu berkodo, mbak mesti kodo. Nah itu hati-hati ya teman-teman ya, harus tuntas itu ya. Oke. Jadi kalau mbak tanya apakah saya harus kodo juga, tentu harus kodo kalau mbak mampu berkodo. Ustazah, oke, ganti puasa waktunya sampai Ramadan. Nah lebih kurang 1 bulan 1 minggu lagi ya. Oke, segera ganti puasa ya. Oke, segera ganti puasa, sengaja aku puasa kodo karena Allah.